Tahun 2026 itu santer banget disebut-sebut bakal jadi titik balik yang luar biasa buat ngebangun kekayaan. Coba bayangin, gimana kalau kita bisa tahu persis kapan ekonomi bakal anjlok dan kapan bakal meroket tajam. Bukan pakai tebak-tebakan atau bola kristal ya, tapi murni pakai pola yang terstruktur. Nah, di penjelasan kita kali ini, kita bakal membedah sebuah cetak biru ekonomi yang percaya nggak percaya udah ada dari 150 tahun yang lalu. Siap-siap, karena materi ini bakal bener-bener ngubah cara Anda ngelihat krisis dan peluang di pasar. Oke, mari kita bahas tuntas pertanyaan utamanya. Apakah 2026 ini beneran peluang emas buat jadi kaya? Jangan salah, ini tuh bukan teori konspirasi abal-abal dari internet atau ramalan tanpa dasar. Ini murni didasarkan pada sebuah pola ekonomi luar biasa menarik yang udah dipetakan dengan sangat cermat di masa lalu. Intinya, siklus ini nunjukin kalau pasar itu nggak bergerak secara acak. Mereka punya ritme dan musimnya sendiri. Ini dia rute perjalanan kita. Pertama, kita akan bahas rahasia siklus Banner, lalu berlanjut ke 3 fase pasar, bukti di era modern, bahaya mencoba menebak waktu pasar, dan ditutup dengan prinsip bertahan di segala cuaca. Kita masuk ke bagian pertama, rahasia siklus Banner. Gimana ceritanya seorang petani dari Ohio bisa nemuin rahasia sebesar ini? Cerita di balik penemuan ini benar-benar gila, karena asalnya bukan dari orang-orang berdasi di Wall Street. Di tahun 1875, ada seorang petani asal Ohio namanya Samuel Banner. Dia ini bukan ekonom, bukan bankir, apalagi trader. Banner cuma seorang petani yang, sayangnya, bangkrut total gara-gara krisis besar yang dikenal dengan sebutan Panic of 1873. Kehilangan segalanya, bikin Banner muter otak nyari jawaban. Dia pakai insting petaninya, di mana cuaca ngaruh ke panen, panen ngaruh ke pasokan, dan pasokan akhirnya nentuin harga. Dari situ, dia mulai ngelacak pergerakan harga babi dan jagung. Dan dari data komoditas pangan ini, dia nyadar kalau krisis ekonomi ternyata punya pola berulang, persis kayak pergantian musim di alam. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah gimana Banner bisa ngitung secara matematis interval spesifik yang terus berulang ini. Dia nemuin kalau puncak ekonomi itu rata-rata terjadi tiap 8-10 tahun. Buat titik harga terendah, dia nemuin siklus 7, 9, dan 11 tahun. Buat krisis yang sifatnya masif, dia ngebaca ada interval lebih panjang, sekitar 16-20 tahun. Dan yang bikin takjub, dia nggak cuma berhenti di eranya aja. Banner dengan luar biasa pakai pola ini buat memproyeksikan siklus ekonomi terus melaju jauh sampai ke tahun 2059. Pria ini benar-benar melampaui zamannya kan? Lanjut ke bagian kedua, 3 fase pasar. Kita akan lihat gimana Banner membagi siklus ini. Pakai garis waktu tadi, Banner mengelompokkan pergerakan siklus ke dalam 3 periode berbeda yang secara langsung mendikte perilaku pasar. Fase pertama itu panic years, alias tahun kepanikan. Ini masa di mana pasar geraknya ekstrim dan gak rasional banget. Harga aset terjun bebas, gelembung ekonomi pada pecah, dan ketakutan kerasa di mana-mana. Coba ingat-ingat masa di mana berita isinya cuma PHK massal dan harga-harga anjlok gak karuan. Ya, di fase kekacauan ini semua orang merasa seakan dunia mau kiamat. Fase kedua ini kebalikan total, yaitu good times atau masa kejayaan. Ini tuh fasenya euforia massal. Semua orang super optimis, bisnis berkembang pesat, dan harga aset melambung tinggi. Tapi ironisnya, secara teori, justru di masa inilah waktu terbaik buat jualan dan ambil untung. Kenapa? Soalnya pas euforia udah di puncak, perasaan terlalu bagus untuk jadi kenyataan itu mulai ambil alih. Optimisme yang kelewat batas ini bikin harga naik ke level yang gak masuk akal dan gak bakal berkelanjutan. Terus ada fase ketiga, namanya hard times atau masa sulit. Ini periode ekonomi yang rasanya berat, lambat, dan dibarengi sama penurunan harga yang cukup dalam. Jadi poin krusialnya adalah justru di fase yang kerasa paling menyakitkan inilah kekayaan baru secara diam-diam lagi dibangun. Ini adalah waktu yang paling direkomendasikan sama Banner buat numpuk aset. Karena di masa ini harga aset-aset hebat lagi murah-murahnya sebelum siklus ledakan berikutnya datang. Masuk ke bagian ketiga, bukti era modern. Apakah teori jadul ini masih berlaku di abad ke-21? Mari kita buktikan. Anda mungkin mikir, ini kan teori usang dari tahun 1800-an. Tapi mari kita cek datanya. Bagan Banner itu dengan tepat menempatkan tahun 2007 sebagai periode harga tinggi atau good times, ngasih peringatan keras kalau puncak siklus udah di depan mata. Dan seperti yang sejarah catat, cuma setahun kemudian dunia beneran dihantam krisis finansial global 2008.
Gila ya, pola krisis yang digambar sama seorang petani bangkrut ternyata bisa sepresisi itu memprediksi kejatuhan ekonomi global modern. Dan ini secara brilian mengilustrasikan gimana kekayaan masif itu tercipta tepat setelah kepanikan reda. Kita ambil contoh pemulihan pasar waktu pandemi COVID-19. Di bulan Maret 2020, pas krisis lagi parah, indeks S&P 500 itu anjlok ke titik 2.237. Tapi dalam waktu 3 tahun aja, indeksnya pulih ke 4.500. Itu naiknya lebih dari 100%. Contoh yang lebih gila lagi, Tesla. Sahamnya sempat nyungsep ke angka $72 pas lagi panik, terus meroket tajam jadi $409 cuma dalam 20 bulan. Itu sama dengan ngebangun kekayaan sebesar 460% buat mereka yang jeli manfaatin masa sulit tersebut. Ngeliat rentetan data tadi, wajar banget kalau investor-investor terbaik di dunia selalu megang teguh prinsip legendaris ini. Waktu terbaik untuk membeli adalah ketika orang lain lagi ketakutan. Pola pikir ini nyambung banget secara langsung ke definisi hard times dari siklus Banner. Pas kepanikan bikin harga jatuh jauh di bawah nilai aslinya, nah persis disitulah letak peluang terbesarnya. Bagian keempat, bahaya mencoba menentukan waktu pasar. Hati-hati dengan jebakan emosional di sini. Tapi tunggu, tahan dulu. Sebelum Anda nyoba nebak-nebak titik terendah pasar berikutnya secara presisi, pakai siklus ini, ada bahaya besar yang mengintai. Data dari Morningstar nunjukin kalau rata-rata investor justru kehilangan return sekitar 1,7% tiap tahunnya. Kenapa bisa gitu? Sederhana, karena mereka terus-terusan gagal nyari timing pasar yang pas. Kehilangan return ini terjadi karena jebakan psikologis yang klasik banget, membeli saat euforia versus menjual saat panik. Banyak banget orang yang ujung-ujungnya kebawa emosi. Mereka beli instrumen investasi pas lagi booming, yang secara historis harusnya bisa ngasih imbal hasil 7,7%, tapi rata-rata malah cuma bawa pulang sekitar 6%. Kenapa ada selisih sejauh itu? Ya karena mereka beli di harga paling pucuk gara-gara euforia, terus buru-buru jual rugi di harga bawah karena panik. Makanya penting banget nih memposisikan siklus Banner ini dengan benar. Siklus ini tuh bukan alat GPS yang presisi buat day trading. Nggak ada alat yang bisa nebak pergerakan harian pasar dengan akurasi 100%. Alih-alih, perlakukan siklus Banner sebagai sebuah kompas sentimen. Alat ini fungsinya buat ngebantu Anda paham musim emosional dari pasar. Kapan orang lagi optimis banget, kapan pada panik, dan kapan pemulihan bakal datang. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini membangun strategi pamungkas kita di bagian kelima, prinsip bertahan di segala cuaca. Kalau nebak waktu pasar itu bahaya, terus gimana cara kita menavigasi siklus ini? Jawabannya ada di 3 strategi yang kedengarannya mungkin bosanin, tapi benar-benar ampuh ngalahin tebakan timing pasar dalam jangka panjang. Pertama, tetap berinvestasi jangka panjang. Sejarah membuktikan, ngelewatin beberapa hari terbaik di pasar cuma gara-gara Anda sibuk keluar masuk, itu bisa merusak total return Anda. Kedua, diversifikasi aset Anda. Padukan kelas aset kayak saham dan obligasi buat jaga stabilitas portofolio pas cuaca ekonomi lagi buruk. Dan ketiga, seimbangkan ulang secara berkala. Ambil sedikit untung pas euforia, ngangkat porsi saham Anda, dan pakai dana itu buat beli lagi pas pasar lagi panik dan ngasih harga murah. Pada akhirnya, ekonomi kita bakal selalu naik dan turun. Itu fakta alamiah dari pasar, persis seperti musim yang dipelajari Samuel Banner lebih dari 1 abad yang lalu. Jadi pertanyaan buat Anda sekarang bukanlah apakah krisis atau masa sulit berikutnya bakal datang, melainkan ketika siklus itu benar-benar tiba, apakah Anda udah siap meraup keuntungan atau Anda malah bakal ikut panik dan kehilangan segalanya bareng mayoritas orang? Pilihan sepenuhnya ada di tangan Anda. Teruslah belajar, persiapkan portofolio Anda, dan gunakan kompas sentimen ini untuk ngebangun kekayaan di masa depan.